kesempatan untuk kami. Baik, adik-adik, selamat pagi, shalom. Ya, kita akan bersama-sama memulai ibadah tunas remaja kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberi kami kesempatan sekali lagi berkumpul di sini untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Bahkan menikmati Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah tunas remaja ini, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan saatnya nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya supaya hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan itu bertumbuh dengan baik. Kiranya kuasa-Mu saja yang memberkati kami semua, baik yang kami mendengarkan ataupun yang menyampaikan. Biarlah kami dapat dimengerti tentang kebenaran berdasarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya memberkati koneksi internet supaya tidak terjadi gangguan ataupun hal-hal yang lainnya. Biarlah sekali lagi nama Tuhan yang dimuliakan. Dan kami juga mendoakan teman-teman kami yang belum hadir saat ini. Biarlah Tuhan boleh menarik hati mereka hingga pada kesempatan lain mereka boleh bersama-sama kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai Allah Tritunggal ya. Dan adik-adik sedikit kakak review ya mengenai pelajaran kita minggu yang lalu ya. Kita mempelajari tentang sebuah pertanyaan ya. Sebuah pertanyaan, ada berapa pribadi dalam Allah yang esa? Nah, jawabnya ada 3 pribadi di dalam Allah yang esa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang esa, yang sama dalam substansi dan setara dalam kuasa dan kemuliaannya. Hari ini kita khusus belajar artinya sama dalam substansi ya. Karena minggu lalu kita sudah belajar bahwa di dalam Alkitab memberitahu kepada kita ya, hanya ada satu Allah. Alkitab memberitahu kita Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Roh Kudus adalah Allah. Kemudian hanya ada satu Allah, bahwa Allah Bapa adalah pribadi pertama, Allah Anak adalah pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Nah, kemudian walaupun kita adik-adik sangat terbatas dalam mengerti tentang Allah Tritunggal ini, tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang memberikan kita pengertian, karena begitu terbatasnya pengertian kita. Kalau Allah dapat dimengerti keberadaannya oleh manusia, maka sesungguhnya Allah bukan Allah. Karena Allah itu tidak terbatas oleh pikiran dan pengetahuan manusia. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kita mengenal Allah Tritunggal di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus merupakan Allah. Dan ini adalah hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di mana panah ini menunjukkan mereka saling mengasihi, tetapi dalam satu kesatuan. Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Bapa. Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Kemudian Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak. Jadi ketiganya ini dalam satu kesatuan dan mereka saling mengasihi, sehingga agama Kristen disebut dengan agama kasih. Ya, disebut agama kasih. Dan di antara semua ini, walaupun Allah Bapa berada di atas, kemudian Allah Anak dan Allah Roh Kudus
berada di bawah, tetapi tidak, ini hanya sebagai gambaran. Jadi atau hanya sebuah gambar saja, tetapi pada prinsipnya ketiganya adalah Allah seperti yang di depan ini tadi ya. Nah, adik-adik, kita udah pelajari minggu lalu juga bahwa pribadi pertama dari Allah Tritunggal adalah Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah oknum pertama atau pribadi pertama. Kemudian dia mengutus Roh Kudus kepada umatnya. Kemudian Bapalah yang merencanakan untuk menciptakan segala sesuatu bagi kemuliaannya. Nah, walaupun Anak dan Roh Kudus juga terlibat di dalamnya. Kita sudah pelajari inilah, kakaknya mereview. Kemudian Allah Bapa juga merencanakan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dengan menyediakan juru selamat. Kemudian pribadi kedua adalah Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu hidup kekal ya, walaupun dia sebagai manusia, dia mati, kemudian dia dikuburkan, tapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga, jadi tidak pernah mati lagi ya. Kemudian Yesus menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Maria, namun bedanya dengan manusia adalah bahwa kelahiran Yesus merupakan proses alamiah, ya, sebagaimana kelahiran kita manusia, dari dikandung, kemudian dilahirkan begitu. Tapi Tuhan Yesus itu dikandung bukan hasil dari buah cinta kasih satu laki-laki satu perempuan, tetapi Maria dinaungi oleh Roh Kudus, sehingga Tuhan Yesus dari lahir pun tidak berdosa, atau di dalam kandungan pun tidak berdosa. Kemudian Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, 100% Allah, 100% manusia ya. Jadi bukan 50 tidak, tapi hanya tetapi Allah 100%, manusia 100% ya. Mengapa bisa demikian? Ya karena Yesus adalah Allah. Kemudian harus kita ingat bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah itu roh ya. Allah itu roh dan kita tidak dapat melihat Allah. Nah, tapi dengan adanya Tuhan Yesus datang ke dunia, itulah memungkinkan orang-orang Kristen ya begitu istimewa dapat mengenal Allah. Dan kita pada zaman ini memang tidak melihat Tuhan secara langsung karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi kita bisa mendengar dan membaca ceritanya dalam Alkitab. Dan Alkitab adalah bukunya Tuhan yang memang harus kita percayai. Jadi kita bisa melihat Allah melalui keberadaan Tuhan Yesus ya. Kemudian lebih utama dari semua ciptaan, lebih tinggi dari manusia. Kalau manusia itu adalah ciptaan Allah yang mulia dari seluruh ciptaan Allah di alam semesta karena punya akal pikiran dan seperti gambar dan rupa Allah. Kalau Tuhan Yesus itu adalah manusia 100%, Allah 100%, sehingga Tuhan Yesus adalah lebih utama dari semua ciptaan. Nah, karena Tuhan Yesus adalah Allah, maka Yesus juga disebut pencipta. Karena yang mencipta itu adalah Allah. Kita manusia yang dicipta. Kemudian Yesus itu Alfa dan Omega. Sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kemudian yang terakhir yang penting adalah Yesus merupakan pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Tuhan Yesus menjadi pendamai ya. Tuhan Yesus karena dia Tuhan Allah 100%, manusia 100%, sehingga dialah yang memungkinkan menjadi perantara. Dia bisa menjangkau Allah, dia juga bisa menjangkau manusia. Yang terakhir adalah pribadi ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Diutus oleh Bapa dan Anak, kemudian terlibat dalam karya penciptaan yang kita sudah baca. Roh Kudus mengilhamkan para penulis Alkitab ya.
Sehingga dia mengarahkan orang-orang yang menulis kitab itu, apa yang mereka tulis adalah firman Allah, ya. Makanya kita selalu berpatokan pada Alkitab. Kemudian Roh Kudus berperan aktif dalam karya penyelamatan umat Allah. Dialah yang membuat seseorang dilahirkan kembali dan mampu mempercayai Allah. Yang terakhir, Roh Kudus hidup di dalam umatnya dalam masa kini, ya, untuk mendorong kita bertumbuh semakin menyerupai Kristus. Itulah review 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang kita belajar, adik-adik. Mari perhatikan ya. Apa yang dimaksud sama dalam substansi. Nah, kita melihat ya. Mari perhatikan sambil melihat gambar ya. Sambil melihat gambar, masing-masing pribadi itu adalah Allah sepenuhnya. Seperti yang kakak gambarkan ya. Kemudian Yesus, sang anak, juga adalah sama seperti Bapa. Jadi dari sini ya, ini setara, sama. Jadi semua Allah. Kemudian Roh Kudus juga adalah sepenuhnya sebagaimana Bapa dan anak. Jadi sama. Itu semua adalah Allah. Pelan-pelan ya, supaya adik-adik mengerti. Kemudian Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara dalam kuasa dan kemuliaannya. Ya, karena ketiganya adalah Allah, maka mereka memiliki kesetaraan atau sama dalam kuasa. Jadi kebanyakan orang berpikir, oh Allah Bapa yang lebih berkuasa daripada Allah Roh Kudus. Ternyata Alkitab mengatakan tidak demikian. Sama, Allah Bapa setara dalam kuasa dan kemuliaannya. Allah Bapa tidak lebih tinggi dari Allah Anak, Allah Anak tidak lebih tinggi dari Allah Roh Kudus. Semuanya bertiga ini setara dalam kuasa dan kemuliaan. Jadi jangan menganggap Roh Kudus yang ada di dalam hati kita sekarang itu tidak lebih berkuasa dari Allah Anak atau Tuhan Yesus. Tidak ya. Kemudian tidak ada yang lebih kuat atau lebih layak menerima penyembahan daripada dua pribadi lainnya. Artinya bahwa tiga-tiganya itu sama saja layak menerima penyembahan kita. Makanya memang kalau kita misalnya ya berdoa seperti itu, kadang-kadang kita menyebutkan Tuhan Yesus, kami berdoa, itu sama saja. Tetapi memang dalam pengajaran kekristenan, ya, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan, kalau kita berdoa itu mintalah kepada Bapamu yang di surga. Maka seringkali kalau Katri berdoa itu biasanya Bapa di surga, begitu ya. Tapi kalau misalnya lagi anak kecil yang masih belum mengerti tentang pelajaran atau pengetahuan tentang doa, anak kecil biasanya Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami mau belajar gitu. Atau ada yang berdoa Allah Roh Kudus, berkatilah kami hari ini. Itu tidak apa-apa. Ya, sepanjang mereka memang belum memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kita berpikir Allah Bapa, itu biasanya dialah yang layak disembah kalau kita hari Minggu gitu ya. Jadi Allah Anak ya biasa sajalah, Allah Roh Kudus biasa sajalah, tidak demikian ya. Nah, jadi inilah yang sama yang disebut dengan sama dalam
instansi. Nah, kita mau lihat ya. Kita menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagaimana Allah. Karena ketiganya adalah Allah ya. Mari kita lihat. Bisa dibuka Efesus 4 ayat 6. Minta Jennifer, Efesus 4 ayat 6. Kemudian minta Leonard, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Boleh dibaca? Nanti Edric sama Jessica ada di sebelahnya ya, nanti kakak buka. Silakan. Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Iya. Jadi terus Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Leonard. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, jadi di situ disebutkan unsur ada Bapa ya, sehingga Bapa adalah Allah dan bahwa kita harus menyembahnya. Itu yang pertama ya. Kita menyembah Bapa. Kemudian kalau kita menyembah anak, ini ada firman Tuhannya. Coba di dalam Matius 1 ayat 23, Edric. Kemudian Jessica. Mazmur 2 ayat 10 sampai 12. Di layar Edric Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menanamkan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Iya. Jadi di situ merujuk kepada Tuhan Yesus yang artinya Allah menyertai kita. Kemudian Mazmur 2 ayat 10 sampai 12, Jessica. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan cium kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Iya, jadi di situ beribadahlah kepada Tuhan dan ciumlah kakinya dengan gemetar ya. Nah, di sini merujuk kepada Yesus, anak Allah. Allah anak ya, sorry ini salah tulis. Yesus Allah anak adalah Allah yang sepenuhnya ya. Segala kuasa dan kemuliaan adalah miliknya dan dia layak disembah. Jadi sudah dua ya, Bapa kemudian Yesus sebagai Allah anak layak untuk kita sembah. Kemudian Ilona yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 ini berbicara tentang kelayakan dari Roh Kudus untuk kita sembah. Silakan Ilona. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh dan
Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, dikatakan bahwa di situ Tuhan adalah roh. Ya, ini merujuk kepada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus juga adalah Allah yang sepenuhnya dan layak menerima penyembahan dan pujian. Jadi, kita menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagaimana Allah. Tidak ada yang berbeda. Itulah artinya sama dalam substansi. Nah, mari kita lihat lagi ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, satu, sama-sama Allah. Kedua, sama-sama kekal. Ya, Allah itu kekal. Allah Yesus itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Tidak pernah mati. Kekal itu artinya tidak pernah mati. Ada terus. Kalau manusia kekal atau tidak? Kalau manusia kekal atau tidak? Manusia itu tidak kekal. Ya. Manusia nanti suatu saat akan mati. Tetapi kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan hidup kekal. Jadi manusia itu ada waktunya dia tidak kekal, mati. Kemudian kalau dia percaya kepada Allah, maka manusia itu memiliki hidup yang kekal. Tidak akan pernah mati selama-lamanya. Ketika berada di surga bersama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu, kalau di surga nanti, kita bisa melihat siapa di antara ketiga ini. Menurut kalian, kalau nanti kita di surga, kita akan melihat siapa di surga? Allah. Allah, oke, Allah oke. Allah itu kan ada 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sekarang kalau kita di surga nanti ya, kita akan melihat pribadi yang mana? Allah Bapa. Kenapa? Ketiganya. Allah Bapa. Allah Bapa, menurut Jennifer ya. Apakah kita melihat ketiga-tiganya atau hanya ada kita bisa melihat satu pribadi saja? Allah Menurut Tritunggal. kalian? Allah Tritunggal. Apa? Allah Tritunggal yang Esa. Allah Tritunggal yang Esa 3 kan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, ketika kita di surga nanti, menurut pemikiran kalian, atau mungkin kalian udah membayangkan, atau kalian sedang bingung, nanti kan Allah itu roh. Kita bisa melihat Allah itu, begitu ya. Sekarang, dari ketiga pribadi ini, siapa yang kita lihat di surga nanti? Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya. Oke, itu jawaban Jessica. Ada jawaban lain lagi? Ya. Allah siapa? Septi? Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Kenapa? Jawabnya itu. Nggak tahu. Nebak-nebak ya. Ya, adik-adik, sebentar ya. Oke, sebentar. Sorry. Salah kakak tadi. Oke, sini.
Sini tadi ya. Ya, yang kita lihat nanti adalah pribadinya adalah pribadi yang kedua. Siapa? Hah? Allah anak Ya, Allah anak siapa? Yesus. Yesus. Kenapa kita bisa melihat di dalam surga nanti itu adalah hanya Allah anak atau Tuhan Yesus? Karena di dalam penjelasan kakak tadi, bentar ya, yang di sini tadi. Nih, gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus kan pernah turun ke surga, ke dunia kan. Dia memiliki rupa manusia. Di dalam Alkitab, Allah dikatakan bahwa Allah adalah roh. Jadi Allah tidak terlihat. Nah, jadi yang terlihat adalah Tuhan Yesus yang sudah pernah turun ke dunia. Kemudian Roh Kudus adalah roh tadi ya. Roh itu apa sih? Roh itu tidak dapat dilihat, tidak punya fisik, tidak bisa dilihat oleh mata. Sehingga yang kita bisa bertemu nanti di surga adalah Tuhan Yesus. Makanya adik-adik perhatikan ya. Itulah keunikan orang Kristen. Sekali lagi ya, itulah keunikan orang Kristen. Bahwa kita bisa melihat Allah melalui Tuhan Yesus yang turun ke dunia. Sekarang berada di surga. Dan di surga, karena apa tadi? Tuhan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ya. Walaupun dia mati, dia tidak meninggalkan yang 100% manusia itu. Dia berwujud, dia fisik, dia kelihatan. Sehingga ketika kita berada di surga, ya, kalau kita udah meninggal, kemudian kita berada di surga langsung, ya. Jadi adik-adik perhatikan, kalau kita orang Kristen meninggal, itu nggak tunggu-tunggu. Tunggu 40 hari lagi, tunggu 40 hari dulu baru ke surga. Enggak. Jadi setelah meninggal, misalnya nih Katri meninggal nih. Hari ini, detik ini meninggal, langsung roh Katri itu langsung ke surga bersama Allah, bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus. Dan Katri ketemu siapa di surga? Ketemunya Tuhan Yesus yang bisa dilihat. Jadi orang Kristen itu nggak ada tunggu 40 hari lagi atau tunggu penghakiman, enggak. Kalau penghakiman itu hanya untuk menentukan upah, jadi bukan masuk surga atau neraka. Ya, kita mulai belajar hal yang lebih dalam agar adik-adik lebih mengetahui tentang kekristenan. Makanya kan firman Tuhan katakan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan tetapi karena kasih karunia, karena percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalaupun hari ini, detik ini Katri meninggal, kakak langsung ke surga tuh. Nggak nunggu akhir zaman. Sama kayak kalian. Kita semua yang percaya Tuhan, kemudian mati, detik ini juga kita akan bersama-sama dengan langsung bersama-sama Tuhan di surga. Ketemunya siapa? Ketemunya Tuhan Yesus, pribadi kedua. Karena apa? Allah adalah roh. Allah Bapa merupakan roh. Jadi tidak berwujud. Allah Roh Kudus adalah roh, tidak berwujud. Yang berwujud siapa? Hanya Tuhan Yesus. Yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Jadi ketemu jawaban ya adik-adik. Nanti di surga kita ketemu siapa? Ketemu Tuhan Yesus. Makanya
ayat Alkitab mengatakan bahwa kita akan bertemu muka dengan muka. Artinya memang kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Entah nanti Tuhan Yesus itu bentuknya bagaimana, tetapi jelas Tuhan Yesus itu mulia. Ya. Karena dia Allah. Kita memang tidak tahu bentuk Tuhan Yesus wajahnya gimana ya, apa kayak di lukisan di rumahku. Kita hanya bisa menghayalkan, tetapi yang pasti kalau kita nanti bertemu di surga, itu kita bertemu Allah dalam pribadi kedua, yaitu Tuhan Yesus itu. Ya. Nah, itulah sama-sama kekal ya. Artinya walaupun Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Allah, dia tetap kekal karena dia adalah Allah. Kemudian sama-sama berkuasa. Jadi sama-sama setara dalam kuasa dan kemuliaan. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil atau lebih rendah atau lebih tinggi. Kemudian sama-sama menciptakan dunia. Itu di dalam kitab Kejadian yang kita baca. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu artinya 3 pribadi itu. Kemudian sama-sama memelihara dunia, adik-adik. Semua di dunia ini setelah diciptakan, apakah Allah tinggalkan? Tidak, ya. Sekarang dunia ini masih ada. Setelah diciptakan pada zaman dulu pertama kali, kalau Allah meninggalkan, tidak memelihara, kita tidak akan hidup sampai sekarang. Sekarang kita hidup dalam masa COVID, dunia ini Allah tetap pelihara. Kita tetap bisa melihat hutan, kita tetap bisa melihat gunung, kita tetap bisa melihat sungai, kita tetap bisa melihat manusia-manusia yang lainnya. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan bagi kita yang percaya saat ini ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, kemudian sama-sama mengasihi manusia. Benar ya, sama-sama mengasihi manusia. Jadi ketiganya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu mengasihi manusia. Sehingga adik-adik, dalam karya keselamatan ya, karena mereka mengasihi dunia, mereka memiliki 3 sejenis tugas begitu ya. Nah, ini Allah Bapa merencanakan penyelamatan manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, kemudian Allah langsung merencanakan penyelamatan di dalam janji induk, yaitu bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunanmu akan meremukkan kepala si ular dan seterusnya. Itu Allah yang merencanakan. Kemudian siapa yang melaksanakan? Tuhan Yesus yang merupakan pribadi kedua. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apakah orang-orang yang dikabarkan Injil itu ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak. Allah Roh Kudus diutus ke dalam dunia yang merupakan Allah oleh Allah Bapa dan Allah Anak untuk mengajarkan apa yang dikerjakan oleh Allah Anak. Sehingga kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi kembali ke sini mereka sama-sama mengasihi manusia. Ya. Nah, karena mereka ini adalah 3 pribadi yang berbeda, namun sama-sama mengasihi, ini adalah satu buah keindahan. Allah Bapa membawa kita mengenal, Allah Anak membawa kita mengenal Allah Bapa. Ya. Artinya apa?
kita bisa mengenal Allah Bapa yang tidak kelihatan itu melalui Allah Anak. Yang kedua adalah Allah Roh Kudus membawa kita mengenal Allah Anak. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti tentang karya Kristus di atas kayu salib, sehingga kita bisa bertobat dan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, itu pekerjaan siapa, Kak? Apakah karena aku pandai, aku suka baca Alkitab? No. Yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah Allah Roh Kudus. Jadi bukan karena diri kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat. Karena manusia ini nggak ada yang memenuhi standar kebaikan Allah. Jadi yang lebih dulu untuk berkarya dalam hati kita itu adalah Roh Kudus, bukan kita. Ya. Nih kita yang terakhir baca. Ya. Ini dia. Ini adalah 3 pribadi yang sama dalam substansi yang menciptakan. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Adik-adik, kita sudah mengenal Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka sama-sama berkuasa. Mereka sama-sama mulia dan mereka sama-sama layak menerima penyembahan kita. Nah, sekarang begitu mengasihinya Allah kepada kita, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu baiklah kita menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur. Dan marilah kita menjadikan menjadikan diri itu seperti gambar dan rupa Allah yang mengasihi sesama. Mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak adik, mengasihi orang lain, seperti teladan dari Allah Tritunggal yang Esa. Kita pun harus mengasihi ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Tritunggal yang Esa. Sebagai gambar dan rupa Allah, mari kita menjaga. Kalau kita punya hewan peliharaan, peliharalah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak mampu memelihara, maka berilah kepada orang lain atau tidak usah pelihara saja. Kita pun harus mengerti tentang lingkungan, bagaimana sampah harus dikelola dengan baik, bagaimana nanti kalau adik-adik besar bekerja di perusahaan, misalnya perusahaan sawit, atau adik-adik punya pekerjaan di dalam kehutanan, bagaimana melestarikan hutan. Itu kita manusia sebagai gambar dan rupa Allah harus memiliki kebijaksanaan. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Oke, adik-adik, kita bisa berdiskusi di sini ya. Sebelum nanti kita berdoa. Oke, Evelyn. Evelyn, apa yang didapat hari ini, Dek? Dari yang kakak sampaikan. Tentang
tentang pribadi Allah. Iya, tentang pribadi Allah. Berapa pribadi Allah? Berapa? Dalam satu Allah. Gak jelas ah. Di chat. Ada berapa pribadi Allah? Kemudian Andi. Andi boleh open cam? Sebentar. Ya. Di hari ini dapat pelajaran apa? Tentang pribadi Allah. Apa, Di? Ada pribadi, berapa pribadi Allah? Ada 3. Apa aja? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oke. Apa sama-sama mereka dalam 3 pribadi itu? Sama-sama. Ya, Tuhan. Sebentar. Lihat catatannya. Memang harus mencatat ya supaya ingat. Maaf Kak, tadi dipanggil. Oh gitu ya, ya. Oke. Mereka sama-sama apa? 3 pribadi itu? Yang ini tadi, Ndi. Nih. Oh. Sama-sama Allah, sama-sama kekal, sama-sama berkuasa, sama-sama menciptakan dunia, sama-sama memelihara dunia, sama-sama mengasihi manusia. Iya. Itu tadi ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sama-sama Allah, sama-sama kekal, sama-sama berkuasa, sama-sama menciptakan dunia, sama-sama memelihara dunia, sama-sama mengasihi dunia. Itu sama dalam substansi, itu sama mulia dan berkuasa. Oke, kalau si ini, Ilona dapat pelajaran apa hari ini, Ilona? Halo Kak. Ya, dapat pelajaran apa hari ini? Saya hari ini mendapatkan pelajaran mengenai sama dalam substansi, di mana masing-masing pribadi itu adalah Allah sepenuhnya, sama-sama Allah, kekal, berkuasa, menciptakan, memelihara, dan mengasihi. Iya. Oke, sudah mulai mengerti ya, Ilona ya. Kalau si Jennifer, dapat pelajaran apa hari ini, Jennifer? Dapat pelajaran pengertian tentang substansi. Apa aja? Aku lupa. Bisa lupa ya? Hah? Sama-sama Allah, Terus? sama-sama kekal. Itu lupa, tapi sama-sama menerima penyembahan kita. Iya, udah dapat poinnya ya. Jessica dapat pelajaran apa hari ini, Jessica? Mengenal Allah lebih jauh, dan juga kayaknya aku baru tahu ya, dengan kita lihat itu kayaknya Allah dengan kepribadian kedua itu kan, karena yang saya pikir itu kan ada loh di Alkitab itulah Tuhan Yesus tuh kan duduk di samping Allah Bapa, itu rasanya yang aku ingat. Terus juga yang kupikir juga itu kan Roh Kudus, berarti kita juga bersama Roh Kudus itu kan mungkin bisa gitu. Makanya jadi kakak jelaskan ya bahwa Allah Bapa seperti doa Bapa kami. Doa Bapa kami, coba sebutin Jessica. Sorry, bukan doa Bapa kami, pengakuan iman.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal. Sebentar ya. Sebentar ya. Kakak kok jadi di dalam Alkitab memang ada bahwa Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Betul ya Jessica ya, dan itu Jessica berpikir bahwa ternyata nanti duduk itu ada Allah di tengah. Kemudian di sebelah kanannya Tuhan Yesus, sebelah kirinya Roh Kudus. Terus kita di mana begitu ya? Ya mungkin saja kita berpikir seperti itu ya. Nah, kakak jelaskan begini mengenai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini perhatikan ya, supaya adik-adik mengerti sampai besar apa arti duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang kakak ungkapkan begini. Kakak merupakan tangan kanan dari pimpinan kakak. Artinya tangan kanan itu apa? Asisten. Asisten bisa, orang kepercayaan, orang yang dipercayai, itu tangan kanan ya. Itu tangan kanan. Nah, kalau duduk di sebelah kanan, itu bukan posisi. Bukan posisi kiri dan kanan, tidak. Tapi itu adalah sebuah ungkapan. Sama seperti kakak tadi menjadi tangan kanan. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya Tuhan Yesus itu dimuliakan, memiliki tempat yang khusus. Bukan posisi duduk sebelah kanan, sebelah kiri, gitu bukan. Mengerti ya? Jadi artinya di dalam surga Tuhan Yesus itu mendapatkan tempat kehormatan, ditinggikan oleh Bapa di surga. Itu ungkapan, bukan secara posisi. Ya. Sehingga yang di surga itu yang kita lihat duduk di tata itu adalah Tuhan Yesus. Yang nanti kita ketemu muka dengan muka itu ketemunya Tuhan Yesus. Kita nggak bisa melihat Allah Bapa, kita nggak bisa lihat Allah Roh Kudus, nggak bisa. Karena tadi apa? Karena Tuhan Yesus yang pernah menjadi manusia. Dan ketika dia naik ke surga pun dia memiliki dui natur itu. Ya. Dia di surga sana dia tetap adalah Allah, dia tetap juga adalah manusia 100%. Kenapa Kak bisa begitu? Ya memang begitu, karena Tuhan Yesus adalah Allah. Ya, jadi kalau ada di dalam Alkitab atau di dalam doa Bapa kami itu, Bapa kami di surga, dikuduskan datanglah kerajaanmu. Rasanya itu pengakuan iman. Duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, jadi dalam pengakuan iman ya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu juga Tritunggal yang Esa, adik-adik perhatikan ya. Ini kakak sebutin. Kakak cari dulu sebentar ya, supaya kalian clear untuk pengetahuan yang seperti ini ya. Tidak apa-apa agak lama kita berdiskusi, sebentar ya. Di sini. Kakak mau cari dulu ya. Sorry. Kakak cari sebentar ya tentang pengakuan iman. Biar kalian tahu. Pengakuan iman rasuli. Sebentar ya.
Nah, ini dia. Oke, kakak buka sebentar ya. Oke, bukan ini kayaknya. Sehingga kita bisa clear ya. Oke, kita buka aja dulu. Nah, oke, sini. Kakak share dulu buat kalian. Di sini. Sorry, bukan. Nah, ini ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, di sini ya, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Sehingga jangan kita mengertikan bahwa duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah itu merupakan posisi, tidak. Tetapi itu adalah sebuah ungkapan kehormatan ya. Oke, ada lagi Jessica. Itu aja yang mau disampaikan. Ya, sekarang mengerti ya. Ya. Ya, oke. Oke, si ini. Edric dapat pelajaran apa hari ini, Edric? Pribadi Allah dengan Tritunggal Allah. Kenapa? Pribadi Allah dengan Tritunggal Allah. Iya, ada berapa pribadi, Eri? Allah Bapa, Allah Anak, dengan Allah Roh Kudus. Ya, oke. Kalau sama secara substansi itu apa, Eri? Masing-masing pribadi itu adalah arah penuhnya. Habis itu Yesus, Anak juga adalah sama seperti Bapa. Jadi tiga-tiganya sama ya? Nah, Oke, jadi itu, sama. Oke. ada dua lagi loh. Iya. Roh Kudus juga adalah sepenuhnya sebagaimana Bapa dan Anak. Iya, betul. Hebat tuh, Rik. Udah tahu. Jadi Anak dan Roh Kudus. Satu lagi loh. Iya. Anak Apa? dan Roh Kudus setara dalam kuasa kemuliaannya. Iya, mantap. Nah, udah belajar ya. Kemudian mereka sama-sama kekal, sama-sama mencipta, sama-sama memelihara dunia sampai sekarang, sama-sama mengasihi dunia. Oke, Septia Hoki, dapat pelajaran apa hari ini, Dek? Kalau aku tentang pribadi Allah yang mana yang kita temui di surga. Iya. Siapa yang ditemui di surga nanti? Yesus Kristus. Yesus Kristus, ya. Jadi, kemudian juga kita harus ingat bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Allah Bapa juga adalah Allah. Jadi sama dalam substansi. Jadi jangan sekalipun kita mengecilkan peran Roh Kudus dalam diri kita. Kita punya Allah di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, Allah Roh Kudus ya. Dialah yang selalu memelihara iman kita, bahkan memberikan kita pengertian yang benar supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Oke, siapa lagi? Habis ya? Leonard? Oh, aku Leonard. Ya. Nila, Belum ya, kita yang terakhir Leonard ya. ya, kita Ya. menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus sebagaimana Allah. Bapa adalah Allah dan bahwa kita harus menyembahnya. Yesus Allah, Anak adalah Allah sepenuhnya, segala kuasa dan kemuliaannya, dan Dia layak kita sembah. Roh Kudus juga adalah Allah sepenuhnya dan layak menerima penyembahan dan pujian. Udah itu, cepat banget. itu Erik si Leonard tuh pasti mencatat ya. Leonard ngerti nggak yang kakak jelaskan untuk Jessica tadi? Yang Allah Bapa tadi duduk di sebelah kanan. Iya. Iya. Bukan berarti dia tuh asisten segala itu, Kak. Bukan segala. Bukan berarti duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan berarti di kiri atau di kanan duduknya gitu. Ya gitu. Iya, tapi dia mendapatkan perkenanan, kemuliaan dari Allah. Ya. Ya, jadi udah mulai mengerti ya. Kadang memang kita remaja, termasuk kakak juga dulu berpikir, ada kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu ya. Duduk di sebelah, termasuk di dalam kitab Wahyu juga sama, ada di situ. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu. Kakak pikir yang di kanan itu Tuhan Yesus, yang di kiri itu siapa nanti? Apakah di kiri itu kakak nanti duduk, kemudian Allah itu di tengah-tengah? Kan memang begitu, karena kita nggak ngerti. Iya kan? Kita kira itu adalah sebuah posisi, tetapi tidak. Itu adalah sebuah ungkapan kehormatan, sama seperti kakak merupakan tangan kanan dari pimpinan kakak. Artinya kakak orang kepercayaan. Kalau Allah menempatkan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu ibaratnya tuh seperti misalnya ya, ada presiden, kemudian dia mengadakan jamuan makan, dan para tamu itu di sebelah kanannya itu dia memberikan tempat bagi orang yang dia hargai. Nah begitu. Ya. Jadi itu adalah sebuah simbol ataupun penjelasan bahwa kanan itu selalu tempat yang penting. Gitu ya. Tempat yang penting di hati seseorang ataupun orang yang berkuasa gitu. Sama aja seperti di dalam surga itu duduk di sebelah kanan, artinya Allah, Tuhan Yesus mendapatkan kehormatan setinggi-tingginya dari Allah Bapa. Oke, sudah mengerti ya? Ya, semakin jelas apa yang kita pelajari tentang Allah Tritunggal. Kakak harapkan pengajaran ini betul-betul kalian mengerti. Ini sudah 3 kali pertemuan kita dan Allah Tritunggal sudah habis ya. Silakan kalau ada yang bertanya untuk pelajaran ini ataupun ada hal yang lainnya untuk didiskusikan sebelum nanti dikembalikan kepada pembawa ujian. Oke, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pelajaran hari ini yang begitu dalam dan begitu indah, di mana kami mengenal Allah Tritunggal yang Esa sama dalam substansi, yaitu setara dalam kemuliaan dan kekuasaan, dan semuanya layak untuk mendapatkan penyembahan dari kami. Allah Tritunggal sama-sama berkuasa, sama-sama kekal, sama-sama memelihara dunia ini, sama-sama menciptakan dunia ini, sama-sama mengasihi dunia ini. Kami bersyukur untuk Allah Tritunggal yang kami percayai sebagai satu Allah dalam 3 pribadi, yang memberikan kami kemungkinan untuk mengasihi satu dengan yang lainnya seperti contoh yang sudah 3 pribadi ini kerjakan. Terima kasih Bapak Surgawi, kiranya Engkau mematraikan firman Tuhan ini sehingga kami ingat seumur hidup kami, dan kami tidak tergoyangkan oleh pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, pengajaran-pengajaran yang tidak benar.
Kiranya Tuhan terus menumbuhkan iman kami semakin cinta kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik perhatikan ini yang terakhir ya, mengenai Allah Roh Kudus yang terakhir saja. Banyak sekali di dalam YouTube ataupun di dalam KKR itu yang mengatasnamakan Roh Kudus ketika mereka mengadakan KKR atau kesembuhan. Dan mereka menghembuskan Roh Kudus itu, katanya ya, menghembuskan. Seperti ditiup, begitu oleh pendetanya. Itu adalah pengajaran yang salah. Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi bukan berasal dari manusia atau hembusan dari seorang pendeta. Jadi yang dia hembuskan itu dia tidak mengerti. Roh Kudus itu bukan seperti itu. Yang hanya bisa menurunkan Roh Kudus adalah Allah sendiri. Bukan manusia, bukan pendeta. Jadi itu adalah pengajaran yang tidak benar. Sehingga adik-adik harus mewaspadai itu. Jadi itu adalah pengajaran yang salah. Jadi kalau terimalah Roh Kudus. Seperti itu. Dan itu banyak di YouTube oleh pastor-pastor atau pendeta-pendeta terkenal. Itu adalah penyimpangan dari atau pengertian mereka yang tidak mengerti tentang Roh Kudus itu seperti apa. Jadi adik-adik harus hati-hati dalam melihat fenomena yang terjadi. Karena itu seringkali menipu, beribu-ribu orang mengikuti ajaran itu. Dan mereka mau ketika KKR itu mereka menerima Roh Kudus karena udah ditiup. Ada yang juga sampai pingsan misalnya seperti itu. Wah, mereka kepenuhan Roh Kudus begitu ya. Nah, itu adalah hal yang tidak benar. Jadi adik-adik harus sekarang sudah bisa membedakan ya antara pengajaran yang baik, antara pengajaran yang benar itu bagaimana. Harus sesuai dan berdasarkan pada Alkitab. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kak Deva dan Kak Ed. Baik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan syukur dapat dikumpulkan dan dapat disimpan di tempat yang adik-adik telah sediakan. Kemudian untuk mengiringi persembahan syukur kita hari ini, kita akan sama-sama angkat pujian kita, bawa persembahan. Baik, kita telah melakukan persembahan kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat, doa bersama kita, dan sekaligus nanti Kakak Deva akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa seperti biasa. Kakak Deva ajak-ajak adik-adik semua untuk meng-unmute Zoom-nya. Kita akan sama-sama berdoa bersama
dengan mengucapkan secara langsung doanya. Kita sama-sama berdoa. Baik, nanti Kakak Deva akan bawakan pokok doanya dan kemudian kita akan sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Untuk pokok doa yang pertama, kita akan sama-sama berdoa untuk kedua orang tua kita. Kita berdoa juga untuk keluarga kita. Biarlah keluarga kita, orang tua kita selalu diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan berkat dari Tuhan, dan segala yang baik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kesehatan dan kekuatan dalam mendidik kami jadi anak yang lebih baik. Berkatilah keluarga kami supaya hidup rukun damai saling mengasihi. Berdoa juga buat kami semua dalam tunas remaja ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Mengapa doa kami? Pokok doa yang kedua, kita akan sama-sama berdoa untuk negara kita, dan juga kita berdoa untuk pandemi COVID-19 agar pandemi ini akan segera berakhir dan kita dapat menjalani hari-hari dengan lebih baik tanpa adanya virus COVID-19 dan kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita seperti pada awalnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mendoakan khusus juga untuk keadaan kota kami, Palangkaraya, dalam kondisi COVID, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekebalan tubuh yang baik, supaya kami dimampukan untuk terus beraktivitas sebaik-baik, agar kita menjaga protokol kesehatan dengan benar. Kiranya semakin hari keadaan kami semakin dipulihkan di dalam Tuhan. Semoga doa kami. Dan kami dapat menjalani hari-hari kami lebih baik dan kami Tuhan, adapun doa-doa kami Bapa, Tuhan kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami. Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan lebih tahu apa yang kami perlukan. Tuhan, kiranya segala hal yang tak kami ucapkan hari ini Bapa, tapi kami yakin dan percaya Engkau lebih tahu Bapa. Engkau tahu isi hati dan pikiran kami Bapa. Dan juga sekarang Bapa, kami juga ingin berdoa untuk saudara kami, Denis Bapak, yang kakaknya dalam keadaan meninggal Bapak. Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi saudara kami Denis dan juga keluarganya. Berikanlah kekuatan Bapak, penghiburan Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan di dalam Bapak, agar mereka dapat menerima, mereka dapat ikhlas, dan mereka dapat dikuatkan di dalam nama Bapak. Kami berdoa yang terbaik untuk keluarga Denis Bapak. Dan juga kami telah menyampaikan persembahan syukur kami sebagai rasa ungkapan syukur kami Bapak, sebagai rasa sukacita kami terhadap berkat-Mu Bapak yang ada melimpah kepada kami Bapak. Tuhan kiranya Engkau memberkati berkat-berkat yang masih tersedia, yang masih ada di kami Bapak. Tuhan kiranya Engkau memberkati berkat ini agar kami dapat mengelola sesuai seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Dan juga kepada tunas remaja kami Bapak, telah selesai Bapak Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini Bapak,
agar dapat bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Perbaharui hidup kami, Bapa, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu, Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik perkataan, pikiran, maupun perbuatan kami, Bapa. Kiranya Engkau memberkati dan memperbaharui hidup kami hari lepas hari, Bapa. Dan kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkan apa yang telah kami dengar tadi, Bapa, dan pengertian-pengertian yang kami dapatkan hari ini agar bisa menjadi prinsip dalam hidup kami, ya Tuhan, di dalam kami mengerti akan. Inilah doa dan suruhan kami, berkatilah kehidupan kami, Bapa, kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolong kami, tolong kuatkan kami, agar dapat menjadi generasi-generasi muda yang lebih baik, Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.